Halo teman-teman semuanya, ini kita kedatangan paket beberapa paket ya. Salah satunya kita mau melihat MPPT ini. Buka. Ini MPPT ini speknya untuk baterai 196 volt. Ini kita baru nyempol dengan kapasitas 50 ampere. Wow, produk ini ya, Live 3. Nah ini Live 3, ada manual booknya, kitabnya. Buka, kita langsung coba aja. Penasaran ini sama unitnya. Oke, gede ya, gede abot. Nah ini ada di bawahnya ada bracketnya juga, jadi untuk nempel di dinding atau rel ya. Jadi nggak perlu membaut di bodi MPPT. Untuk baterai ini kita sudah siapkan. Kita buat seri. Kardusnya taruh sini aja buat ganjal-ganjal bawahnya po. Sak kardus sak anu nih po. Oke, ini ada spek di pojok bawah. Ini ya. Sistem 192 volt, maksimum PV 450 volt DC, maksimum power 11,2 kWh. Ini ya. Arusnya 50 ampere. Terminal ada di belakang ini. Ini jalur input PV sama baterai. Kita siapkan dulu untuk kabel-kabelnya. Oke, ini kita udah pasang kabel dari baterai. Berapa volt? Cek tegangan dulu ya sebelum connect ke MPPT. Pastikan positif negatif, nggak kebalik. 199 volt 7. Oke, benar positif negatif. Kita coba hidupkan MCB. Ini terbaca ini ya. 190 persis sama seperti yang di multi 199,7. Mana ini? Cuma 2 tombol nih. PV belum ada. Current, baterai, persentase ya. Di persentase baterai di sini juga terlihat. KWH. Baterai tipe. Kita masukkan dulu untuk jalur dari panel surya. Kita siapkan jalur dari panel surya. Nanti untuk parameter setting, nah kita memahami dulu ya karena ini produk baru dan baru nyampe, jadi belum paham untuk setting-settingannya.
Nah, untuk model saya rasa ini top ini. Kita bisa lihat ya, bukan kaleng-kaleng. Nah, di sini heatsink pun ini gede banget. Itu induktor juga gede. Nah, itu penguat dia juga pakai IGBT teman-teman. Nah, IGBT. Jadi bukan MOSFET yang kecil-kecil itu. Menggunakan modul IGBT. Nanti kita juga akan buka melihat seperti apa dalemannya. PV mana MCB nih? Ini inputan PV kita di angka 270 volt yang ready. Wes, on kan? Nih ya, load PV di sini 200. Nah, ini jadi udah mendeteksi PV aktif. Baru kontaktor atau relay yang di dalam juga aktif. 70 ampere kali 200 volt, 17 ampere kali 200, 3600-an buat charging dari panel. Jadi ini untuk sistem setting atau parameternya, karena ini daya besar, sistem 192 volt. Nah, untuk setting itu nggak bisa diubah-ubah, jadi tetap bawaan pabrik, hanya khusus untuk 192 volt. Nah, untuk cara nyeting limitan tinggal tekan mana numut? Tekan tali, tekan set. Nah, di posisi baterai tekan set. Jadi kita arahkan ini ya, mau floatingnya di angka berapa volt, 13,4 atau berapa, bisa sesuaikan dengan tipe baterai yang kita gunakan. Naik turunkan mana ini? Nah, bisa 13,5 atau berapa. Ndek weh, wow, 14 naik terus sudah bisa. Oh, mengulang ya sampai 14. Mengulang lagi, kita set di 13,4. Oke, tekan setting, tahan, otomatis dia nge-save 13,4. Tuh, ini PV kita, input PV opennya di 280. Karena ini kita load, cuma jadi drop di angka 220-an volt. Charging 5 ampere. Baterai sudah mau full ya, sudah full nih 100%. Ini tegangan baterai 203 volt lebih. Seperti itu untuk parameternya. Sekarang kita mau lihat dalemannya seperti apa. Daripada penasaran, langsung ada produk baru kita bongkar. Untuk fan pendinginan menyamping ya. Jadi sistem kipas pun dia juga auto. Saat suhu meningkat baru akan aktif. Nah, ini tegangan dari PV 300 volt, charging 6 ampere, baterai full. Ini baterai 202. Jadi di sini kita mau simulasikan baterai ini protect atau overcharging atau entah apa protect. Nah, gimana respon dari si MPPT ini? Apakah dia mau melimit atau seperti apa? Multi terus ini kita cek tegangan di baterai.
Oke. Sama ya, 202. Ini jalur dari baterai. Kita simulasikan terjadi proteksi. PV-nya dicek lagi sebelah. PV 260. Naik turun nih. Oke, baterai. Simulasikan baterai protect off. Cek tegangan PV. Cek tegangan baterai. Nah, ini posisi MCB masih off. Baterai stabil di tegangan floating yang kita setting awal tadi, yaitu 13,4 volt tadi ya. Jadi ini baterai memproteksi floatingnya di sini. Nah, coba kita aktifkan MCB baterai. Nah, dia langsung drop ke tegangan baterai aslinya. Kita simulasikan lagi terjadi protek. Jadi ada lonjakan sesaat saja. Langsung dia memerintahkan sesuai setting floating. Mencari ini ya. Mencari program yang kita setting awal tadi floatingnya. Oh, ini malah memproteksi limit di relay. Kita aktifkan lagi. Ini PV masih aktif 265. Baterainya off. Kita aktifkan baterai, langsung kembali stabil. Jadi ini baterai on aktif, relay di sini juga aktif. Jadi kesimpulannya, jika terjadi proteksi di baterai, nah sistem output ini akan memerintahkan atau mencari sesuai setting yang awal tadi, setting floating, yaitu di programnya. Tapi ada juga kemungkinan seperti yang kita coba kedua tadi, sistem output akan memproteksi off, stop. Nah, ini tentunya aman untuk inverter karena ada tegangan lonjakan pun hanya sesaat saja. Apalagi ini tanpa beban tadi, tanpa load. Nah, otomatis kalau ada load beban, kemungkinan dia akan sesuai mode percobaan yang kedua tadi. Sistem relay yang di sini akan nyetop, jadi outputnya nggak akan keluar. Nah, ini dalemannya teman-teman, kelihatan keren ya. Jadi ini penguat, ini GBT, ini pengontrolnya pakai GBT 2 unit. Ada ini dioda 1 unit. Blok kontrolnya di sini. Ini ada CT untuk sensor arus. Nah, ini induktor pun juga sudah didesain sedemikian rupa ya. Jadi ini sirkulasi emang full dari sini ke sana. Nah, ngena induktor baru kebuang ke sana panasnya. Untuk heatsink sendiri ini ya gede banget segini. Ini kapasitor bagian bawah ini, itu kapasitor juga gede-gede, mantap. Kita coba intip untuk tipenya, kalau kelihatan ya. Nggak kelihatan nih.
Nggak kelihatan tipenya. Ini agak-agak rusuh ini, jadi ada barang baru mesti langsung kita bongkar-bongkar ya. Jadi kalau kita dapat barang baru pasti langsung kita bongkar, kita pahamin sistem kerjanya, kita pahamin spek dataset dari tiap masing-masing komponen. Seperti itu. Jadi kita jual barang atau masang barang itu benar-benar paham kekuatan dari mesin serta paham kinerjanya, dan jika suatu saat ada kendala pun saya pribadi atau saya dan tim tidak kesusahan untuk nyervis maupun menyiapkan spare partnya ini ya. Karena walaupun iya dari pabrik itu garansi atau dari distributor itu garansi, tapi tahu sendirilah kalau garansi dari pabrik maupun distributor, nah itu kadang ongkos kirim unit ini ke Cina itu lebih mahal daripada harga unit yang rusak ini. Nah, jadi ya kita udah nggak mengharapkan garansi dari pabrikan. Karena itu kendalanya buat teman-teman itu banyak banget yang hubungin kita ya, suruh nyervis MPPT atau inverter ini itu. Nah, tapi kan kita nggak paham sistemnya, nggak paham komponennya. Nah, sangat repot dan sangat sulit untuk kita servis. Jadi khusus untuk saya, jika dapat barang baru sebelum kita jual keluar atau kita install keluar, kita pastikan dulu kekuatan dari mesin serta spek-spek komponen seperti ini. Nah, kalau ini kan bisa kita lihat sendiri dari kasat mata untuk komponen-komponen. Nah, ini kan mantap-mantap ya. Induktor juga mantap. Nah, ada kerusakan juga mudah, misalnya induktor kebakar. Nah, IGBT MOSFET pun jika ada kerusakan juga mudah untuk bongkarnya. Nah, ini modul-modul ini kan jarang rusak kalau modul kecil-kecil. Tapi yang penting kita mahamin tiap blok bagian dari modul ini. Jika ada kerusakan juga mudah. Jadi misalkan ada kerusakan di chipnya ini ya tinggal kita minta ke pabrikan, nanti kita ganti sendiri. Kepepetnya rusak di modul chip ini. Kalau modul-modul besar kita bisa nanganin sendiri. Oke, langsung kita coba lagi ya. Seperti itu dulu ya teman-teman untuk review dari produk MPPT Live 3 dengan daya 11.000 WP dengan spek 192 volt baterai dan arus kerja di 50 ampere. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.